kasih Mas Peri telah bergabung bersama kami di Prime Time. Terima kasih. Mas Peri, ini apa yang mendasari Anda untuk membuat gerakan jangan bugil depan kamera? Ini kan namanya. Jadi kalau boleh cerita sedikit, waktu itu saya salah satu konsultan di lembaga internasional gitu kan. Dan pekerjaan saya sampai ke pelosok-pelosok. Dan dari pelosok itu oleh-olehnya adalah mini video porno dari berbagai daerah itu gitu. Pada waktu itu, pada tahun 2007 ketika dikumpulkan ternyata ada 500 lebih. 500 plus gitu kan. Oke. Gerakan ini anggotanya sudah seberapa banyak, Mas Peri? Sebetulnya kita tidak pernah membuat sebuah tim yang solid, kita dalam arti tetap gitu kan, tetapi lebih banyak ke sukarelawan. Karena kan pertama kalinya semuanya sangat sederhana, kita hanya berbagi logo, logo jangan bugil depan kamera, terus kemudian ada sumbangan lagu, ada sumbangan puisi, ada sumbangan macam-macam. Jadi ya ternyata nggak bisa dibendung gitu ininya bahwa mungkin karena di beberapa tempat juga sudah merasakan ada fenomena ini tapi belum ada yang bicara. Oke, Mas Peri, tentu kan ketika Anda melakukan perjalanan tersebut Anda menemukan begitu banyak kasus bugil depan kamera. Ini apa catatan Anda terhadap temuan Anda ini? Ya, sebetulnya ini tidak terlepas dari pornografi secara umum gitu ya. Jadi kalau saya boleh gambarkan survei yang JBDK kumpulkan itu, pertama bahwa kita ini adalah sebagai pengakses kata seks di dalam internet itu rata-rata sekarang tuh nomor 3 dan 4 lah. Ya, sedunia itu, selama Google ada. Kemudian kita ini nomor 1 8 tahun berturut-turut sebagai pengakses idola-idola seks Asia gitu. Jadi saya nggak mau menyebutkan namanya siapa gitu kan, nanti orang pada mengakses gitu. Kemudian juga kita adalah pengupload ya, yang mengunggah mini video porno yang terbanyak sebetulnya di dunia, yang sukarelawan gitu kan. Kalau Barat, Amerika, Eropa itu untuk ekonomi gitu kan, untuk bisnis gitu. Orang Indonesia enggak, kebanyakan iseng, kemudian pada satu titik tertentu dia mendokumentasi dan dokumentasi itu kemudian bocor. Nah itu istilahnya kalau kita gambarkan seperti itu sebetulnya kan ini eksperimentasi remaja ataukah ini hasil daripada misalnya pergaulan yang sudah sangat bebas tapi kemudian ada sensasi di dokumentasi yang menjadikan ini kemudian bocor. Jadi kalau keyakinan saya gitu ya bahwa ini sebetulnya sudah jutaan mini video porno Indonesia ini sudah jutaan. Tapi yang sudah masuk ke ruang publik terutama melalui internet atau gadget itu mungkin sekarang sudah masih di bawah 2000-an lah gitu ya. Kalau kita ini kan. Kecenderungan yang Anda temukan bugil depan kamera ini siapa yang melakukan itu? Pekerjaan apa mereka? Nah, sebetulnya kalau di Indonesia kebetulan kayaknya kompak ya. Hampir semua kalangan sudah pernah punya gitu kan wakilnya gitu kan. Dari anggota DPR ada, dari penegak hukum ada, dari guru ada gitu kan. Selebritas juga betul, ada. Legislatif juga ada. Nah, tetapi 90% pelaku gitu ya. Yang kemudian bocor ke publik itu lebih banyak pelajar dan mahasiswa. Dan kalau kita lihat di Google juga, Google tuh punya alat statistik namanya Google Trends itu. Kalau kita lihat asal atau akses pornografi itu kebanyakan adalah bahkan dari daerah-daerah yang konsentrasi pelajarnya sangat bagus, sangat banyak. Jadi kalau kita lihat misalnya Yogyakarta itu bertahun-tahun menduduki peringkat pertama sebagai pengakses pornografi gitu ya, dan penyumbangnya lebih banyak Jawa Timur. Jadi Jawa Timur sangat banyak sekali sebagai penyumbang mini video porno. Oke, kita berbicara mengenai jangan bugil depan kamera. Motif Anda, kenapa Anda akhirnya merasa perlu dibikin gerakan untuk membuat semua orang jangan bugil depan kamera, Mas Peri? Jadi pada saat itu saya membandingkan dengan satu kasus di Singapura. Singapura itu punya satu kasus namanya Tami NYV, jadi Nanyang Polytechnic College gitu. Jadi dia membuat video porno bersama pacarnya. Hanya satu saja itu Perdana Menterinya sampai bicara. Nah pada saat saya mau menggerakkan gerakan dengan bugil depan kamera ini, Indonesia sudah punya 500 plus mini video porno, tetapi tidak ada satupun yang bicara pada saat itu. Dan pada saat itu kan sebetulnya juga dibarengi juga dengan berbagai kasus yang terutama melibatkan anggota DPR dan penyanyi dangdut itu gitu kan. Kemudian juga ada beberapa foto dari putri-putri Putri Mojokerto segala macam gitu. Dan itu ya sama sekali nggak ada yang berbicara tentang hal itu, tidak ada yang mau seperti apa sih gitu. Karena kalau saya lihat
ini kan sebetulnya remaja ya. Nah, di Amerika saja kebingungan ini. Ini fenomena bugil depan kamera ini, kalau di sana disebutnya sexting, sex and texting gitu kan. Jadi berbagi pesan seksual melalui internet atau mobile phone. Itu memperlakukan anak-anak itu apakah mau dijadikan sebagai kriminal, apakah mau dijadikan sebagai kenakalan remaja atau seperti apa, kan bingung. Nah saya sudah wanti-wanti dulu gitu kan, bahwa ini akan menggejala terus karena istilahnya gadget semakin banyak. Baik, gitu ya. Mas Peri, kalau pembiaran ini terus terjadi, menurut Anda efek jangka panjangnya akan seperti apa? Ya, menurut saya ya seperti saya bilang tadi, bahwa sebenarnya kita sudah punya jutaan materi porno yang mungkin masih ada di genggaman masing-masing gitu. Nah kita harus sadar gitu bahwa yang namanya media teknologi informasi itu transferable. Ya. Jadi dipinjam sebentar oleh temannya sudah bisa ada di internet. Hilang waktu 5 menit saja gitu ya. Hilang gadgetnya atau dimasukin bengkel gitu kan. Kemudian putus pacar gitu kan, pacaran itu masuk ke sana. Oleh karena itu menurut saya tidak ada hal yang bisa mencegah karena ini sudah ini. Kalau JBDK sendiri sebenarnya hanya 3 ajakannya. 1, jangan bikin materi porno baru. 2, jangan jadi penyebar. Karena kan lingkarannya penyebaran itulah yang akan memperbesar itu. Kemudian yang ketiga, hapus yang sudah kita punya gitu loh. Dan sebagai untuk pelaku gitu yang akan coba-coba atau apa, ingat gitu loh, bahwa Tuhan Maha menerima tobat, tetapi internet tidak. Jadi kalau materi yang jelek atau yang negatif buat kita kemudian masuk ke internet, itu tidak ada kuasa apapun yang bisa menghapus itu gitu. Oke, tapi Mas Peri, bukankah wajar kalau misalnya orang seperti tadi saya juga berbicara dengan Pak Reza, pakar psikologi forensik, wajar kalau orang mencintai dirinya sendiri, merekam itu. Betul. Bukankah itu tidak ada salahnya? Iya, nah cuman kan orang juga harus melihat begini, bahwa yang namanya media ya itu harus dianggap juga sebagai sama persis seperti mall, seperti lapangan, seperti sekolah. Artinya apa? Kelakuan kita di mall, kelakuan kita di lapangan, kelakuan kita di sekolah itu harus sama di depan media juga. Karena apa gitu? Karena sifatnya yang transferable itu. Jadi kalau di undang-undang sendiri untuk membuat untuk kepentingan sendiri oleh dirinya sendiri itu kan dibebaskan dari pidana gitu. Tetapi kalau keyakinan saya itu bukan untuk yang berhubungan dengan media yang transferable. Misalnya kalau kita melukis diri kita sendiri ya. Melukis diri sendiri atau kita pesen sama pelukis gitu kan, foto betul-betul telanjang gitu, kemudian disimpan di kamar, itu penyebarannya mungkin sulit. Nah tetapi kalau misalnya saya kasih contoh misalnya kasus Ariel menjadi dianggap sebagai penyebar karena apa? Karena akses yang dia punya gitu kan di dalam eksternal hard disknya itu sangat gampang dipinjam oleh orang lain, diakses oleh orang lain. Nah ketika ada orang yang mengakses itu, melihat nih ada video yang cukup istimewa gitu kan, istilahnya cukup menggemparkan gitu, kemudian disambung-sambung, diberikan ke luar, ke publik, nah, jadinya seperti ini. Dan kalau sudah tersebar kan, bukan kerugian diri kita sendiri. Karena apa gitu? Ekspos anak-anak yang terekspos pornografi, kecanduan akan pornografi dan kecanduan seksual kemungkinan terjadi. Dan bahkan apakah akan semakin meningkat justru? Semakin meningkat karena kalau saya lihat ya, ini kita sedang panen sebetulnya. Jadi 5 tahun yang lalu saya sudah mewanti-wanti. Dan sekarang ini misalnya sudah panen. Hampir saya keliling kampanye ke sekolah-sekolah, ke universitas-universitas. Mereka sendiri datang ke tempat saya gitu menyatakan mereka punya. Oke. Ke Mas Peri, menurut Anda apakah undang-undang Indonesia ini sudah cukup kuat untuk mengikat hal-hal semacam ini, video porno ini? Jadi kita sudah punya undang-undang pornografi, kemudian ada sebetulnya masih ada 5 ya turunannya. Tetapi yang sudah dibuat adalah 2. Yang satu adalah restorasi anak sebagai pelaku dan sebagai korban pornografi. Itu ada di Kemenek PP. Ya. Kemudian ada gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi. Itu yang akan nanti mengkoordinir semua antisipasi terhadap pornografi yang ada di Indonesia. Tapi ini ada yang sangat penting juga. Dan itu saya melihat kenapa ya gitu kementerian ini kok agak abai. Jadi, karena apa gitu? Yang 3 yang masih PR ini adalah 1, pornografi yang berhubungan dengan pendidikan, 2, pornografi yang berhubungan dengan kesehatan, yang ketiga adalah pornografi yang berhubungan dengan media. Karena di dalam undang-undang pornografi itu ada pornografi yang dipidana, ada pornografi yang tidak dipidana tapi diatur. Jadi pembuatannya untuk apa, peredarannya seperti apa gitu kan, yang
tanda petiknya artinya beban yang harus dipikirkannya adalah dijauhkan dari jangkauan anak. Nah kalau misalnya peraturan pemerintah yang 3 ini sampai saat ini juga masih ngambang, belum dibikin gitu kan. Ya saya melihat gitu, setiap ada misalnya buku yang berkonotasi pornografi baru ribut. Tapi kemudian nggak diselesaikan secara... Sudah terlanjur menyebar gitu Mas Peri. Lalu menurut Mas Peri ini karena ini sudah masif, udah jutaan seperti yang tadi Mas Peri bilang. Ini solusi terbaik seperti apa? Bagaimana bisa mencegah orang supaya jangan bugil depan kamera? Ya, kalau masalah ininya, masalah perilakunya, saya pikir ya tidak ada jalan lain kecuali memang kita mencegah diri kita sendiri untuk misalnya kalau mau eksibis ya eksibis saja gitu kan, tetapi yang dokumentasinya nggak ada, gitu kan. Kalau kita tidak bisa menjaga dokumentasi itu secara baik, itu lebih baik tidak. Gitu. Makanya seperti saya bilang tadi, kalau saya bilang tetap lebih baik jangan membuat materi porno baru, jangan jadi penyebar dan hapus yang sudah ada. Karena kalau misalnya sebentar-sebentar kemudian keluar ke mana? Ke masyarakat. Udah susah dicegah kalau itu ya. Baik. Gitu. Semoga ini didengarkan oleh semua masyarakat Indonesia ya Mas Peri. Terima kasih Mas Peri telah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat malam. Oke, terima kasih.